Anda kembali di Prime Time News, pemirsa, terkait dengan seleksi Hakim Agung yang saat ini dilakukan oleh DPR. Pada tanggal 12 September kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Peradilan Profesional, gabungan dari masyarakat sipil dan LSM, mengajukan uji materi terkait dengan kewenangan DPR untuk memilih Hakim Agung. Dan mereka meminta pemilihan hanya cukup dilakukan di tingkat KY. KY sudah melakukan hal yang serupa, jadi tidak ada overlapping atau hal yang dilakukan. Tapi kita juga tidak ada jaminan bahwa yang kemudian sekarang Hakim Agung aja kemarin masih ada yang tidak mengerti tentang tata cara PK. Bahwa kemudian terpidananya harus datang, tapi ternyata diloloskan juga. Pak Imam, Iya. Kalau misalnya kewenangan ini kemudian full diberikan kepada KY untuk memilih, sudah siap? Artinya KY kan tidak harus memilih misalnya 10 orang, harus 30. Ini yang berat, karena memang terus terang teman-teman Pak Asep ini bahannya juga nggak bagus semua, jadi susah kita cari jumlah yang sangat banyak. Tapi ya, katakan kalau butuh 10, kita perlu 10, insya Allah kita bisa memilih yang terbaik. Ini kita milih 30, akhirnya kadang-kadang karena menurut DPR memang nggak bagus, bisa dipilih 10, udah syukur, kadang-kadang bisa 5 gitu loh. Jadi memang di bahannya memang kita kadang-kadang memberatkan, Pak. Tapi Pak Imam, saya mengikuti proses seleksi yang terjadi kemarin. Ya. Kemudian ada hal-hal yang soal mendasar istilah hukum mereka tidak tahu, kemudian aturan-aturan hukum tidak tahu, pasal-pasal pidana perdata tidak tahu. Seperti itu kondisinya. Iya, tapi mereka nggak lolos. Tapi ya itulah kondisinya seperti itu. Memang secara umum memang kita prihatin ya dengan sumber daya manusia hakim ini. Saya nggak tahu apa itu salah di pembinaannya di MA atau seperti apa. Itu baru teknisnya ya, apalagi integritasnya ya? Iya, jadi memang kita prihatin, tapi apapun kita tetap butuh Hakim Agung. Betul. Kalau misalnya dikatakan oleh Pak Muzamil, ya lembaga-lembaga harus ada, kalau enggak seperti apa. Karena itu ini PR bagi kita semua, bagaimana memecahkan soal itu agar sumbernya cukup, sumber dayanya, kemudian proses rekrutmennya hakim seperti apa, itu memang harus integral ya, nggak bisa hanya di ujungnya aja saya kira. Ya, Kang Asep, kalau misalnya uji material ini kemudian memberikan full kewenangan kepada KY, kewenangan DPR misalnya dihentikan, di stop untuk memilih Hakim Saya akan Agung. sujud syukur. Karena itu sejak awal kan saya terang tidak setuju ketika wakil Tuhan dipikir oleh wakil rakyat. Itu kan musyrik ajaran yang kan kurang ajar gitu kok. Seorang wakil Tuhan, Tuhannya dipilih oleh rakyat, satu itu. Dari tataran teori, itu tataran teori. Tapi ada screeningnya banyak juga Hakim Agungnya kualitasnya masih begitu saja. Ya betul, tapi setidaknya kalau dipilih oleh pansel dari KY, dipilih orang negarawan, oleh pemilih yang ngerti hukum gitu kan, selesai. Kalau di DPR misalnya dipilih anggota DPR Komisi 3 ini adalah, maaf harus saya sebut mereka mantan-mantan advokat yang masih punya kantor, apapun yang terjadi punya kepentingan, apalagi seperti katakan tadi data, ada kepentingan di mana ada oknum anggota DPR meminta kepada KY. Itu saya kira, menurut saya tetap bahwa Hakim Agung kalau mau dipilih bukan dipilih oleh DPR, tapi dipilih oleh pansel orang-orang terpilih negarawan gitu kan. Di situ terserah siapapun. Cuma kalau dipilih oleh DPR, saya keberatan karena teori kedaulatan rakyat lahir di DPR, kedaulatan Tuhan lahir di Mahkamah Agung. Dua-duanya diadukan hal yang bertentangan. Misalnya saya musyrik gitu kalau gitu. Mas Muzamil. Itu pilihan ini kita politik kita ya. Silakan saja diproses. Kan ada tempat Mahkamah Konstitusi. Walaupun memang dalam pasal ini saya kira juga nanti harus beralih ke MPR karena ketakutannya mungkin lobby-lobby itulah. Bukan Mbak, di konstitusi kita itu memang Hakim Agung setelah diseleksi KY harus dipilih DPR. Jika dipilih Pak, disetujui. Kalau satu kata itu. Jadi memang itu kata dipilih itu yang kemudian dipersoalkan. Saya kira itu pilihan politik kita. Silakan saja masyarakat terbuka. Lalu sekarang terkait dengan pemilihan yang masih berlangsung, singkat saja. Ya, kita malam ini 2 dan Senin 2, lalu kita malam kita akan memutuskan. Tapi sebelum memutuskan kita akan ngundang KY. Beberapa teman bahkan ingin minta KY, sampaikan saja itu siapa orangnya gitu. Baik. Terima kasih para narasumber, Kang Asep, Pak Imam, Mas Muzamil untuk melanjutkan sidang. Terima kasih.